ini harus ini. Musafir minta naik seperti sekarang kan Musafir minta naik kan. Yes. Gitu. Ya, ya, ya. Itu. Jadi ya Musafir jujur aja semua Musafir naik sampai Bang Edis kan DM Musafir. Jujur ini Bang Edis DM Musafir ini untuk masuk ke komalnya dia. Tapi tidak kan diingatkan jangan Kristen naik ya, kita di bawah aja. Itu saya mau saya kasih screenshotnya Edis DM saya untuk undang masuk. Nggak usah. Ya, apa sih manusia biasa dia itu Pak? Bangga banget sih di DM sama dia. Orang sudah banyak lihat dia gara-gara seperti narasinya. Di Pak Bom juga begitu. Tapi Pak Bom tidak pernah DM. Tapi Musafir lewat. Berapa kali kan Musafir diundang naik. Kemudian di tempat-tempat lain juga kan gitu. Kan seperti di penginjil TikTok. Aduh terima kasih. Siapa? Justin apa? Mereka undang DM. Jadi pas Musafir ikut langsung otomatis terundang naik gitu. Jadi semua Bang Pendi, halo Bang Pendi kalau paham tadi dia lagi live itu. Kalau saya live di bawah dia sering tunggu, Musafir di bawah. Gitu. Maksudnya enak gitu. Semua. Jadi pada saat masuk di Renda, Musafir Renda bukan Renda, marah pula nanti dia. Apalah pokoknya. Renda, bukan Renda. Ini udah pokoknya ngomong aja Renda lagi, nanti kita diplesetkan. Lagi. Pada saat Musafir di bawah, ini Musafir harus naik ini. Musafir minta naik. Musafir klarifikasi ngomong, kamu kan di situ kan? Kamu kemarin kan di situ. Lah, maksud itu. Iya. Saya bilang, loh, kok Musafir di bawah-bawah? Ini Musafir loh, ini Musafir. Kamu tidak omong kosong, muka dua kamu. Langsung diblok, diturunkan dan diblok. Astaga. Maksudnya loh. Ini Musafir jujur Bunda. Musafir ini orang lama, aduh kasihan saya ini kalau dibilang lebih tua dari kamu Renda. Bahkan waktu Pak Bom juga, waktu masih di sebelumnya itu Musafir ini di TikTok tahun 2019 sampai akhirnya Musafir berani nongol tahun 2002 karena tidak diperintahkan untuk harus masuk. 2022 kalian yang baru-baru ini kapan? Aduh kasihan. Di situ dia waktu itu nongol tapi bukan itu apa namanya? Dia nama panjang sekali tuh, apologet apa begitu. Panjang, saya tahu itu. Kemudian dia mainnya di YouTube. Kemudian tahun 2024 bulan Juli dia urung rembuk dengan kita semua termasuk Musafir ada di atas. Saya sebut Malina, semua kita semua dia bilang, saya mau apologet, saya bilang, Edis, hati-hati kamu tidak tahu kalau Elia Meron juga kan di demo waktu itu, padahal tidak ada masalah. Langsung Malina, saya juga di situ, ngomong, saya kan ada di Amerika. Oh ya sudah, saya bilang, aman udah, kamu mainkan aja. Itu, Musafir sering naik loh waktu itu, 2024 itu. Naik ke atas, setelah, dia kalau lagi jalan-jalan, begitu lagi ngomong-ngomong, setelah sudah mau tutup, kita dibiarkan naik ke atas. Kita beramai-ramai di atas. Wah, ngobrol-ngobrol sampai 2024 bulan Oktober dia larang. Dia bilang, Kristen jangan naik udah, jangan naik. Ini Renda ini dari mana dia nongol? Tidak tahu apa-apa. Itu. Sampai Bang Edis sampai dia yang blundernya dia ya. Blundernya dia. Ya Rena. Gini, blundernya dia Bang Edis itu blundernya dia waktu penyaliban itu. Musafir mau sedapat mungkin menjawab begitu teman-teman yang lain karena Musafir cari mengerti maksudnya. Bayangkan Bang Justin bilang, Musafir kamu juru bicaranya Edis ya? Itu. Bayangkan sampai ke situ. Tapi Musafir kan netral. Langsung Bang Justin, ya saya tahu kamu netral karena apologet itu kita saling mendukung lah. Tapi kan narasinya kan sudah blunder. Iya memang betul. Kita cari ngerti gitu. Apa maksudnya? Tapi kesini Bang Edis sudah, waduh Bang Edis, saya cuma nonton aja, saya sudah bisa bicara apa-apa lagi. Dia kan mengaku dia bukan ini, dia tetap Tritunggal, tapi narasinya aduh, saya bilang ya udah, saya tidak bisa lagi apa-apa untuk kalau mau tanya, mau membela kamu juga tidak, jadi saya terpaksa harus membahas apa yang kamu narasikan itu salah. Tapi sama Edisnya tidak, maksudnya
untuk pengajarannya ini kita harus klarifikasi dulu ini bagaimana ini gitu. Dituduh Musafir tentang Edis dan Musafir pronya ini. Aduh kasihan ini Musafir loh, Musafir. Ini udah main ya ke roomnya saya ya. Wah, dengar aja nanti itu. Nongol di sana. Ini, Oh, udah di blok ya? Bang Musafir, Iya. Bang Musafir, di Komal CP aku yang jambak kau. Karena aku tahu siapa kau. Pantas. Aku tahu siapa nih orang. Dia ini striker kawan-kawan ya, biar kalian tahu. Arnold, terus si Musafir. Aku tahu orang-orang ini. Mereka ini striker. Cuman kesalahan dari pihak Bubuk Sono dianggapnya siapa-siapa yang pernah bercokol sekali di komalnya Mama Olo ini dianggap adalah musuhnya mereka. Musuhnya Musuh, Reda iya. adalah musuhnya mereka gitu. Nah, Jadi dia ini. si Reda ini mencuci otak para kadrun-kadrun para apa ini para herder Penjilat-penjilat. penjilat-penjilatnya itu seolah-olah Musafir, Arnold dan lain-lain itu adalah pro Kebu ini, padahal kan memang orang ini dua ini tukang jalan-jalan kok aku tengok masuk sana masuk sini serang sana serang sini gitu loh. Tapi ya itu digoreng-goreng sama mereka. Reda dan anti-antinya itu seumuran jagung. Saya baru tahu Baru dia, saya baru kemarin lihat itu. itu orang. Seumuran jagung. Ilmu kagak ada. Ilmu nggak ada. Ilmu striking nggak ada. Defending nggak punya. Ngaku-ngaku pemerhati Kristen. Betul kata Bang Arnold. Apa yang kau perhatikan? Moncong kau aja kayak gitu, yang keluar dari moncong kau ya kayak gitu. Reda, sebelum aku di sini, aku itu udah main di Streamyard. Aku itu sama Ibu Fatimah Sakdia, sama Pak Stenker. Bukan anak kemarin sore aku ya, Reda. Janginam, kondok kali aku. Ya, udah diikut-ikutan jangan. Bujangnya omakmu Reda. Namanya Jangan. Jadi begini teman-teman, kalau Musafir naik di Bu Inef karena Bu Inef ini kita sudah lama. Udah lama kita temen. Kalau Bu Inef Astaga. salah, Bu Inef pernah Musafir kan pernah marah sama Bu Inef, pernah kan waktu itu ada sesuatu itu waktu di Bang CP waktu saya salah itu. Tapi ini kan kita saling mengisi dan saling mendukung. Jadi tidak ada istilah dukung mendukung ini, tidak. Kita nih ya Musafir kan keliling-keliling. Ada sesuatu yang diklarifikasi naik, ada sesuatu yang ini naik. Jadi kita akhirnya fine-fine saja. Yang kita mau klarifikasi atau kita mau luruskan itu apa yang dinarasikan itu, bukan orangnya. Kasihan. Aduh. Betul. Kenapa bisa begitu ya? Betul. Aduh, akhirnya kita dituduh-tuduh. Kamu, kamu ini ya, bukan begitu. Kita ceritanya kan mau ya literasi itu haruslah. Narasinya memang ini narasinya berbahaya. Oke, kita harus luruskan caranya bagaimana untuk supaya mengerti. Ada yang mengerti bagaimana. Ya itu maksudnya, bukan menyerang orang. Betul sekali Bang Musafir. Jadi Kasian, aduh. penyangga ajaran dari iblis, sudah saya. dari rencana iblis, Yesus punya Tuhan, buang konsep Tritunggal ketong sampah atau Kristen boleh berpoligami. Seharusnya mereka juga harus ada data untuk membantah itu. Iya, Bukan maksudnya yang pribadi ya kita. oke, begini, Bang. Saya pernah di satu herder, saya tahu itu herder, saya typing. Oke, dia bela dia ngomong nama-nama terus saya typing bilang, coba kalau gitu Bang, tolong dijelaskan kata-kata 3 Tuhan. Bang, langsung diblok, Bang. Langsung hilang gitu. Diblok. Lah kalau begitu kamu jelaskan itu narasinya dia, jangan bela-bela dia tapi jelaskan dia maksud begini. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Lah maksudnya bisa kamu mereka. dukungnya ini untuk apa? Mereka itu cuma bisa menyerang pribadi kita apabila kita menyanggah narasi dari Edis. Misalnya penyalipan rencana iblis. Kalau kita menyanggah narasi dari Edis, mereka kan punya kesempatan untuk naik. Jelaskan bahwa sebenarnya begini loh maksud Edis. Yang maksudnya Edis penyalipan rencana iblis itu begini-begini. Kan begitu. Bukan malah menyerang pribadi kita, menyerang pribadi Bu Inef, menyerang pribadi saya, Musafir dan lain-lain. Bukan begitu. Tetapi yang kita inginkan mereka naik. Kalau mereka itu memang mau membela Edis, belalah narasinya. Bukan malah menyerang pribadi kita. Begitu Bang Musafir.
kita begini Bang, saya tidak tahu mereka ya, karena Musafir sudah lama sekali waktu buka TikTok langsung Musafir sering naik di Komal Kristen atau Islam, sering Musafir bernarasi ada kambing kah? Saya mau makan sate kambing. Itu kalau yang merasa "Wah, kamu nih kurang ajar mengapa ya sudah, oh ya dia, oke kita hajar, kita satein ini kambing. Begitu. Jadi tujuan Musafir ke situ. Tapi setelah kesini malah kita saling menyerang. Lah apa ini maksudnya ini? Jadi istilah pertama kalau Musafir naik itu pasti pertama oke izin Host, terima kasih ini sudah ada kambing ya. Saya mau makan sate kambing ini bisa tidak? Ah sudah itu ada satu di atas kita hajar. Bahkan pernah Musafir masuk di komalnya mereka. Mereka ada sate ada kambing ya. Mereka bingung. Saya mau makan sate kambing ini. Ayo. Oh ini kambing ada 8 ada 7 nih. Oke saya pingin ini mau satein semua ini. Wah langsung mereka waduh. Ya gitu. Tapi ini kok sesama kita maksudnya bagaimana? Di situ kita dukung dia. Oke, tapi kalau sudah mulai narasinya sudah mulai menyimpang, kita luruskan, bahkan kita tegur, tolong jangan gitu. Kita ini yang apologet ini setengah mati menjelaskan ke pihak mereka, pihak Islam ini kalau kamu narasinya begini, pernah Musafir naik kayak satu komal. Kamu tahu itu kan kamu percaya tiga Tuhan kan? Tidak kok. Saya jelaskan tentang apa pemaksud dengan terhitung. Tidak itu kan itu dia sebut nama itu bilang tiga Tuhan. Nah kamu Islam sama Kristen mah pura-pura. Saya harus bagaimana ini? Betul. Saya harus bagaimana? Iya. Karena ada yang sudah mengatakan tiga Tuhan. Lah akhirnya saya dibully di situ. Saya tidak bagaimana mau jelaskan dengan pihak mereka yang sudah nyata-nyata mengatakan bahwa tiga Tuhan. Dan itu sudah menarikkan tiga Tuhan. Ya bagaimana ini? Narasi dari Edis ini menyulitkan kita untuk terus RT 6. Karena kalau kita naik, misalnya kita katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah mereka mengatakan loh, junjungan kami di situ mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Artinya Yesus itu bukan Tuhan. Itu. Dia narasinya itu sangat menyulitkan kita di lapangan untuk melawan RT 6 ini. Begitu Bang. Makanya ya bagaimanapun ya setiap narasinya kalau bertentangan dengan Alkitab dan ajaran Bapak-Bapak gereja ya kita wajib untuk menyangga narasinya Bang. Bukannya Iya, baru kita setidak-tidaknya menasihati atau tegur. Waktu itu saya naik kan di Ibu Sofi ya. Waktu di Ibu Sofi saya naik. Saya bilang, Bu Sofi tolonglah. Tolong nanti narasi di sini mungkin Ibu Sofi bisa urung-rembuk dengan dia supaya jangan sampai menyulitkan kita di lapangan. Ya Ibu Sofi ngerti juga sih. Ya, tapi waktu awal-awal naik, kan Musafir sering naik di Ibu Sofi punya komal. Dia tahu itu. Tapi ada satu moderatornya sempat. Kamu kan kemarin kan dari sini toh. Kamu ini turun. Dia kemarin di situ. Saya bilang, ayo sudah. Ibu Sofi, kenapa turunkan Musafir? Tidak, kemarin dia di situ. Langsung Musafir typing, tidak apa-apa Bu Sofi, Musafir ngerti, lagi panas sih. Sudah. Tapi berikutnya Musafir naik lagi di situ. Kita urung rembuk situ, ngobrol. Pantai aja, kok nggak masalah. Gitu. Ya memang pada saat di roomnya Ibu Sofi kan, kamu turun dulu. Kamu kemarin kan di situ ngata-ngatain. Terus ngata-ngatain apa? Kita berliterasi untuk meluruskan narasinya orang gitu. Kita bukan menyerang orangnya. Tapi kita mau meluruskan narasinya dan setelah kita lihat dia maksudnya gini, oke kita narasinya gini, tapi kita mohon supaya dia sudah salah ini sebenarnya. Begitu. Lah, kok bilang kamu ngomongin dia di situ? Aduh, ya udahlah. Ya udah. Iya, yang kita bicarakan itu Bang Musafir adalah narasinya yang keluar dari ajaran Alkitab dan Bapak-Bapak gereja dan ajaran gereja itu sendiri. Bukannya kita menyerang pribadinya. Nah, wajar kita ditegur apabila Edis bernarasi keluar dari Alkitab, kemudian kita menyerang pribadinya. Tetapi selama kita masih menyangga narasinya, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, wajar aja. Loh, namanya kita tiap hari di Komal TikTok lintas iman, ya jelas kita berkewajiban untuk menyangga narasi yang salah. Ada narasi yang kita ikuti, memang saya ikuti dia. Ada narasi yang mengatakan Yesus di bawah perintah Bapa dan dia pemahaman subordinat. Istilah-istilah itu kan nggak ngerti itu. Terus langsung nggak berarti ini bahaya ini. Edis bisa memberikan pemahaman SSY atau mungkin dia SSY ini. Jangan sampai begitulah. Kita lagi ngomong begitu. Paham maksud Musafir ya. Jadi kita bernarasi bukan mau bilang dia menuduh dia.
Dia SSY bukan begitu, tapi ya ini Edis bisa pemahaman SSY ini, jangan sampai dia SSY. Betul, betul. Saya Bang. tanya itu tuduhan atau bukan? Tidak kan? Kalau Iya, betul. Edis SSY, dia itu SSA, tidak begitu maksudnya. Tapi pemahaman dia ini SSY ini, saksi Yova. Bahaya kan? Kalau sudah menolak Berbahaya. Nah, ngerti tidak subordinat fungsional? Nggak ngerti itu. Iya, iya. Jadi Bang, kalau dia sudah menolak ini nih, Tritunggal, aduh. narasinya mengatakan buang konsep Tritunggal ke tong sampah, itu sudah merujuk ke saksi Yehova atau menyoloki adalah Tuhan. Atau Wanes, Yesus adalah itu masuk ke Tuhan. Wanes sih. Biasanya istilah masuk ke Wanes itu. Ya, artinya Bang, apapun alasannya itu sudah merujuk kepada ajaran-ajaran yang dianatema oleh bapak-bapak gereja, ya kan? Begitu. Nah, Bang. itu. Nah, itu Waktu dia. bahasanya buang ke tong sampah ya, itu saya waktu masuk ke komalnya Wanes, saya lihat di bawah, oh mereka senang. Waduh, Edis ini sudah masuk ke Wanes ini. Oh, mereka bicara, oh, tapi setelah kebelakangan mereka juga akhirnya ya gitu. Tapi waktu dia bilang dibuang ke tong sampah, wih, mereka singing glory memang. Edi sudah bergabung Singing dengan kita, glory. sudah membela kita. Dia sudah membela kita. Wow, ini Tritunggal ini kelabakan Tritunggal. Buang ke tong sampah, buang ke tong sampah ini Tritunggal. Bayangkan itu. Aku selain itu, selain narasi dia yang itu, yang aku lebih jengkel narasinya di sini menantang seluruh pendeta-pendeta itu loh. Kurang ajar itu, betul. Iya, betul. Menantang seluruh Itu juga pendeta ya. katanya. Jadi besar kepala. Itu. Udah sama dengan sekolah ya. udah sama Saya kayak si juga- Zuma, udah sama kayak si Zuma. Saya waktu itu sekolah, tapi tidak sampai ke pendetanya ya. Jadi pada saat dia ngomong itu, saya rasa, aduh, saya sekolahnya tidak guna ya. Saya jujur saja, Musafir ini drop out dari STT. Tidak nyampe. Ini kalau Musafir lolos itu berarti jadi pendeta. Sempat kalau dibilang 3 semester aja. Setelah itu enggak, drop out langsung keluar. Dan itu waktu itu ditegur oleh pendeta waktu itu. Musafir kan masih di Protestan waktu itu, ditegur pendeta, kamu kok main-main aja, jangan, lebih enggak usah. Kamu bilang kamu tidak mau pendeta, kamu sekolah. Musafir, oh iya betul juga ya. Kalau tujuannya memang itu langsung, jangan setengah-setengah ya Musafir. Ya udah, waktu itu kan sempat online juga. Jadi kita waktu itu STT-nya online, setelah itu nanti baru kita semester 4, baru kita langsung bertatap muka. Nah itu langsung pendeta lihat, waktu itu kan sempat konsul, dia bilang, lebih enggak usah kalau memang tujuannya hanya cuma mau gelar-gelaran. Ya udah, akhirnya Musafir stop. Tapi teman Musafir banyak sudah STH, tapi jadi apa, pengurus gereja, tapi STH. Tapi mereka tidak pakai gelarnya itu. Karena ya masa pendeta mereka, jadi akhirnya tidak dipakai. Nah, setelah itu saya Musafir putar ini tidak lagi rekaman di ini Protestan. tentang merendahkan pendeta itu. Saya putar ya. Nah, itu kan berbahaya itu. Ya, teman-teman, kita ada tamu teman-teman ya. Tamu yang saya juga sudah lama sekali kenalnya. Salam Pak Wahyu. Ya, shalom alehem Ya, semuanya. selamat Salam. pagi Pak SO. Pak SO ini. Gimana rasanya Pak SO? Kenapa? Ya Pak itu biasa aja ya menghadapi kaum-kaum antikris ataupun kaum-kaum penyembah batu juga udah biasa itu. Ya, mantap. Jadi saya mau nanya ini, sudah ketemu sama suami Yuli? Oh, nggak tahu ya, karena kan dia ngaku sama saya belum bersuami, ya saya percaya aja. berarti belum ketemu. Katanya mau minta maaf dengan tulus karena Iya, kalau dengan suaminya- mendoakan supaya dapat jodoh. Iya. Berarti mendoakan metong suaminya. Iya, kalau ketemu suaminya dan bisa menunjukkan dia itu bukti surat dari gereja atau dari catatan sipil, ya saya minta maaf ya karena saya sudah mendoakan yang salah ya. Tetapi jelas saya melakukan itu karena permohonan dari manusianya ini kan gitu ya.
Ya, terus ditambah saya sanger-sanger sama Yuli kan nauzubillah min zalik ya. Sange bukan sanger. Oh, sanger ya. Ya tahu saya. Jujur ya, Ya, dari itu. musafir sering ke sana loh di komalnya Yuli. Jadi jangan anggap musafir nanti itu ya. Jangan kepikiran ke situ ya. Musafir sering ke situ. Sering. Ya, teman-teman katanya kemarin dinaikkan. yang dikunjungi Waktu awal-awal itu ya. dikunjungi sama orang ini, saya cuman kasih DM hati-hati dengan manusia satu ini karena begini. Oh, saya udah tahu Pak S loh. Jadi terima kasih informasinya yang disampaikan Pak S itu valid, tidak mengada-ada kan gitu. Jadi memang manusia ini cukup berbahaya kan begitu. Ya karena banyak korbannya ya, kita teman-teman kita hampir kena, hampir terjerumus ya. Akhirnya ya Bintang Daud pun kok itu korbannya tuh, Pak. Bintang Daud. ya saya nggak kenal. Ketemu di Papua. Belum tahu dia Ya. kalau dia sudah nikah. Nah. Setelah balik ke sini, setelah balik baru, hah, ternyata udah nikah. Ya, gua ngocok bini orang dong. Iya, Pak. Oh, Dia sudah bisa berbuat, fitnah toh? orang. Tuh. Sama Bintang Daud sudah berbuat toh? Lah, apalagi kalau sudah tidur di hotel berdua, Pak. Oh, iya iya. iya. Ya Ngeri kan? ya. Tuh. Ya tapi untungnya Makanya begini sampai ya. saya tanya kemarin, berapa ronde kamu bisa? Udah disedot si Yuli belum pelirmu, saya tanya gitu. Karena saya difitnah, Pak. Oh, kena Saya juga difitnah Ibu. mencari berondong. Ibu kena juga. Oh. Saya difitnah si Bintang Daud. Saya mencari berondong, padahal saya menarasikan apa namanya tuh, candanya tante Ija. Ini agen saya ini, Stupid Herder nih. Enggak ada Iya, Stupid penyesalan. Herder. Stupid Nggak Herder, tolong dong cari informasi Stupid Herder mana dia ya? Tolong dong cari informasi. Oh, ini kok munculnya ini perguruan tinggi Universitas Gadjah Mataram. Siapa ini? Si Antar nggak tahu dia mau ngasih Biar tahu apa. kalian lihat siapa saya di sini. Biar kalian lihat siapa saya di sini. Biar kalian lihat. Ini aku